Hai, selamat datang di Daily K Channel. Pada video kali ini kita akan membahas fakta jalur sutra Kutub Utara. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut menonton pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kutub Utara terletak di tengah Samudra Arktik. Di atas air yang hampir selalu tertutup es, ketebalan es sekitar 2-3 meter. Kedalaman laut di Kutub Utara lebih dari 4.000 meter atau 13.123 kaki. Wilayah Nunavut di Kanada terletak paling dekat dengan Kutub Utara. Greenland, pulau terbesar di dunia dan negara merdeka dalam Kerajaan Denmark, juga dekat dengan Kutub Utara. Kutub Utara jauh lebih hangat daripada Kutub Selatan. Ini karena berada di ketinggian yang lebih rendah dan terletak di tengah lautan, yang lebih hangat daripada benua Antartika yang tertutup es. Karena bumi berputar pada sumbu miring saat berputar mengelilingi matahari, sinar matahari dialami secara ekstrim di kutub. Faktanya, Kutub Utara hanya mengalami satu matahari terbit pada ekuinoks Maret dan satu matahari terbenam pada ekuinoks September setiap tahun. Dari Kutub Utara, matahari selalu berada di atas cakrawala di musim panas dan di bawah cakrawala di musim dingin. Ini berarti wilayah tersebut mengalami hingga 24 jam sinar matahari di musim panas dan 24 jam kegelapan di musim dingin. Stasiun Penelitian Terapung. Karena Kutub Utara berada di atas es yang hanyut, sulit dan mahal bagi para ilmuwan dan penjelajah untuk mempelajarinya. Tidak ada lahan atau tempat untuk fasilitas permanen, sehingga sulit untuk menyiapkan peralatan. Penelitian Kutub Utara yang paling konsisten berasal dari Stasiun Penelitian Terapung Berawak. Rusia mengirimkan stasiun drifting hampir setiap tahun. Stasiun-stasiun terapung memantau lapisan es, suhu, kedalaman laut, arus, kondisi cuaca, dan biologi kelautan Kutub Utara. Sesuai namanya, stasiun terapung bergerak dengan bongkahan es yang hanyut di Samudra Arktik. Mereka biasanya bertahan 2 atau 3 tahun sebelum iklim yang lebih hangat di Laut Greenland memecah gumpalan es yang terapung. Stasiun drifting Kutub Utara bertanggung jawab atas banyak penemuan tentang ekosistem di Kutub Utara. Pada tahun 1948 misalnya, studi batimetri mengungkapkan punggungan Lomonosov yang masif. Lomonosov Ridge adalah rangkaian gunung bawah laut yang membentang melintasi Kutub Utara, dari wilayah Siberia Rusia sampai ke Pulau Ellesmere, Kanada. Stasiun drifting telah mencatat perkembangan siklon di Kutub Utara, serta penyusutan Arktik. Penyusutan Arktik adalah perubahan iklim di Kutub Utara, termasuk pemanasan suhu, pencairan lapisan es Greenland, menghasilkan lebih banyak air tawar di lingkungan laut, dan hilangnya es laut. Ekosistem di Kutub Utara. Beruang kutub, rubah Arktik, dan hewan darat lainnya jarang bermigrasi ke Kutub Utara. Es yang hanyut adalah habitat yang tidak dapat diprediksi dan tidak memungkinkan rute migrasi reguler atau pembuatan sarang untuk membesarkan anak. Namun, beruang kutub terkadang berkeliaran di daerah itu untuk mencari makanan. Ekosistem bawah laut Kutub Utara lebih bervariasi daripada es di atasnya. Udang, anemon laut, dan krustasea kecil menghuni daerah tersebut. Beberapa spesies ikan hidup di Kutub Utara. Cod Arktik adalah yang paling melimpah. Cod Arktik adalah ikan kecil yang biasanya ditemukan di dekat dasar laut, dekat dengan sumber makanannya. Eksplorasi. Orang pertama yang mengklaim mencapai Kutub Utara adalah penjelajah Amerika, Frederick Albert Cook, pada tahun 1908. Namun ia tidak dapat memberikan catatan navigasi apapun tentang pencapaiannya. Dan anggota timnya yang lain kemudian melaporkan bahwa mereka tidak cukup mencapai kutub. Klaim itu tetap kontroversial. Setahun kemudian, penjelajah Amerika lainnya, Robert Peary, mengklaim mencapai Kutub Utara. Peary didukung dan didanai oleh National Geographic Society yang memverifikasi klaimnya.
Meskipun tim Kutub Utara Peary termasuk 4 orang lainnya, tidak satupun dari mereka yang terlatih dalam navigasi. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memverifikasi klaim Peary. Dan salah satunya, Matthew Hansen, melaporkan rute yang bertentangan dari Peary. Peary sendiri tidak pernah membuat catatan navigasinya tersedia untuk ditinjau. Meskipun demikian, banyak penjelajah mendukung klaim Peary. National Geographic melakukan studi ekstensif terhadap foto-foto yang diambil Peary dan menyimpulkan bahwa foto-foto itu diambil dari jarak 8 km dari kutub. Foto-foto itu sendiri tidak pernah dipublikasikan. Ekspedisi terverifikasi pertama ke Kutub Utara dilakukan oleh penjelajah Norwegia Roald Amundsen pada tahun 1926. Ia tidak menggunakan kapal atau kereta luncur anjing. Ia terbang di atas kutub dengan pesawat udara Norge. Norge, yang diangkat oleh hidrogen dan ditenagai oleh mesin diesel, terbang di atas Kutub Utara dalam perjalanannya dari Kutub Utara Norwegia ke negara bagian Alaska di Amerika Serikat. Pengiriman melalui Kutub Utara. Saat ini, kapal besar dan kuat yang disebut pemecah es sering digunakan untuk mengarungi lautan di sekitar Kutub Utara. Pemecah es mengukir jalan es laut untuk memberi jalan bagi kapal kargo dan militer. Pemecah es memiliki busur baja yang sangat kuat dan dapat menembus es dengan kecepatan sekitar 10-20 knot, 19-37 km per jam. Sampai tahun 1990-an, semua kapal pemecah es yang melintasi Kutub Utara bertenaga nuklir. Kapal kargo yang melakukan perjalanan antar Asia, Amerika Utara, dan Eropa menghemat uang dengan menavigasi apa yang disebut rute Laut Utara, rute perdagangan yang seringkali mencakup Kutub Utara. Kapal yang membawa kargo seperti minyak, gas alam, mineral, dan biji-bijian secara teratur menggunakan rute Laut Utara, menghemat ratusan ribu dolar perusahaan dengan menghindari perjalanan panjang ke dan melalui terusan Panama.